Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cinema Singkat. Kali ini kita nonton bareng lagi sebuah film Korea yang menceritakan tentang Dae-gil yang dari kecil sudah pandai bermain kartu. Namun ada insiden ketika dia bermain kartu yang membuat dia harus keluar dari kampung halamannya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja kita nonton bareng Taza The Hidden Card yang rilis tahun 2014. Film dibuka dengan seorang pria bernama Go Kwang Ryol yang berada di sebuah rumah makan. Dia menyerahkan tas berisi uang yang dititipkan kepadanya untuk diserahkan ke orang tua Goni temannya. Saat menyerahkan tas itu tidak sengaja Submi jatuh ke celananya. Saat dia mengganti celana, anak kecil bernama Dae-gil masuk. Dia sangat mirip dengan temannya Goni yang menitipkan uang kepadanya tadi. Dia juga memberikan beberapa lembar uang untuk Dae-gil. Kemudian kita dibawa untuk memperdalam toko Dae-gil. Dae-gil kecil sedang bermain kartu dengan teman sekolahnya. Mereka mempertaruhkan kartu bergambar sebanyak 1000 kartu. Lawannya mempunyai kartu bergambar robot yang hanya bisa dikalahkan oleh kartu bergambar alam semesta atau air. Sedangkan kartu Dae-gil bergambar orang tua dan wanita. Tapi Dae-gil yang licik menunjukkan keringat di kartu orang tua dan berkata kalau itu air, dan air mengalahkan robot. Kesukaannya bermain kartu dan bertaruh ini terbawa sampai dia remaja. Selanjutnya, beberapa pria berkumpul di tempat biliar untuk bermain kartu. Salah satu dari mereka pergi dan digantikan oleh Dae-gil yang bekerja sebagai pengantar makanan. Dae-gil menang lagi, beberapa dari mereka bahkan menghabiskan gaji bulanannya. Selanjutnya dia ditantang kembali untuk bermain kartu. Dia berhadapan dengan Gwang Chul. Saat mengucuk kartu, dia menyelipkan kartu dari bawah kakinya. Tapi tetap saja Dae-gil mendapatkan kartu 7 pasang yang membuat dia menang lagi. Ketika asik bermain, dia teralihkan dengan seorang wanita bernama Heo Mina. Dae-gil mengikuti sampai ke area jemur. Awalnya dia mengajak berkenalan, tapi Dae-gil sangat tengil dan memperkenalkan namanya. Tapi wanita itu berpura-pura berteriak yang membuat abangnya datang dan menendang Dae-gil. Dia pulang dengan memar di wajahnya, tapi dia tersenyum karena masih kepikiran dengan wanita imut itu. Saat menuju rumah, dia melihat kakeknya keluar menuju tempat bermain kartu. Kakeknya yang tidak terima kalah merasa dia dicurangi saat bermain, sehingga membuat kegaduhan dan menyebabkan dia dihajar penjaga. Penjaga bernama Gus meminta kakek ini tidak berulang lagi. Dia ingin menelanjangi dan memfoto. Untungnya datang Dae-gil dari belakang, kakeknya kalah dan juga menghabiskan uang tabungan ibu Dae-gil. Sewaktu mereka mau kabur, salah satu penjaga kembali untuk melihat apakah kakeknya sudah difoto. Melihat temannya yang pingsan dan ada Dae-gil di sana. Sewaktu mereka berkelahi, tidak sengaja pisau menusuk penjaga itu. Melihat kejadian itu, kakeknya membawa Dae-gil kembali ke rumah. Di rumah, ibunya memberi dia sejumlah uang, tapi dia terlihat masih syok dengan kejadian itu. Dalam pelariannya, dia menyempatkan untuk bertemu wanita yang disukainya. Dia mengatakan kalau dia menyukainya, namun saat ini dia dalam kondisi yang rumit. Dan meminta untuk Heo Mina menunggu dia kembali dengan keadaan yang lebih baik. Dae-gil pergi ke Seoul untuk bertemu temannya, Yari atau biasa dipanggil Charlie. Yang terlihat seperti orang sukses dan kaya, itulah mengapa Dae-gil meminta bantuannya. Dae-gil juga berharap dia mendapatkan kehidupan yang lebih layak dalam 5 tahun ke depan. Dae-gil tinggal di apartemen kecil dengan harga yang murah. Keesokan harinya Charlie memperkenalkan dia dengan bosnya. Dae-gil membawakan ramen ke bos, dia berkata ingin bekerja di sini. Melihat Dae-gil, bos itu menanyakan nama dan tanggal lahirnya, juga melihat garis tangannya. Dia berkata jika Dae-gil tipe orang yang jujur dan setia sehingga dia memperkerjakannya. Sekarang Dae-gil bekerja di tempat yang menyediakan ruangan untuk bermain kartu. Charlie mengajaknya berkeliling dan memperkenalkan dirinya dengan kepala keamanan bernama Shin. Sama seperti tempat bermain kartu lainnya, tempat ini adalah tempat ilegal berkedok perusahaan. Saat polisi memeriksa, mereka kabur dari pintu tersembunyi. Di tempat lain, Madam Little menyisipkan uang ke polisi dan menyuap polisi. Dia juga meminjamkan uang untuk para pemain yang kalah, sehingga perputaran uang di tempat itu semakin besar. Saat menjelaskan keseluruhan tempat, Charlie dan Dae-gil bertemu ketua CEO yang mempunyai sifat arogan dan sombong. Dae-gil bekerja sebagai asisten pekerja. Dengan kecerdikannya, dia mendekati para pemain dan menaikkan harga untuk setiap makanan, minuman, dan rokok yang dijual. Seorang wanita cantik bernama Wu masuk ke ruangan yang membuat semua orang terpana termasuk Dae-gil.
Charlie menyadarkan dia dari lamunan karena bos memanggil dia. Bos tahu kalau dulu dia seorang pemain kartu, kemudian meminta Daigil dan Charlie untuk bermain. Mereka berada di sebuah ruangan dengan dua pemain lain. Salah satu pemain sangat berisik. Charlie ingin membagi kartu. Dia melakukan trik yang hampir membuatnya ketahuan oleh pemain lain. Untungnya Daigil dengan cepat mengatakan kalau dia salah membagi kartu dan memberi kode kepada Charlie biar dia saja yang membagi kartu. Daigil menaikkan taruhan sebesar $10.000. Dia menang banyak. Madam Little muncul untuk memberi pinjaman kepada pemain yang kalah. Daigil sekarang bukan jadi asisten pekerja lagi. Dia bermain kartu untuk bosnya. Bos mendapat keuntungan banyak dari Daigil. Dia juga mendapat bonus yang membuat Charlie iri. Karirnya naik dengan cepat, dia mendekati wanita cantik dan sekarang sudah pindah ke apartemen yang lebih bagus. Di parkiran, Ibu Wu menangis karena dia kalah terus ketika bermain dengan Daigil. Dia meminta supaya Daigil mengajari dia cara bermain kartu. Daigil membawanya ke apartemen untuk bermain kartu karena mabuk. Ibu Wu menggoda Daigil. Awalnya dia ragu karena di pikirannya tergambar wajah Heomina yang membuat dia bimbang. Tetapi karena nafsu melebihi segalanya terjadilah hal yang diinginkan. Sekarang Daigil berpacaran dengan Ibu Wu. Mereka liburan dan sering menghabiskan waktu bersama. Di lain hari, bos memanggil stafnya untuk rapat. Mereka menargetkan janda kaya untuk mendapatkan keuntungan $3 juta. Yang gak disangka Daigil adalah Ibu Wu. Bos bertanya siapa yang akan bermain. Tuan Seo memilih Madam Little dan Daigil yang membuat Charlie semakin kesal. Strateginya adalah Ibu Song akan memikat Ibu Wu karena dia orang yang pertama membawa Ibu Wu ke tempat itu. Sehingga tidak ada kecurigaan dari Ibu Wu. Mereka membuat seolah Ibu Wu menang dalam setiap permainan. Daigil menghampiri Ibu Wu di parkiran dan memberitahukan strategi mereka. Mendengar hal itu, Ibu Wu tidak pernah muncul selama 3 minggu yang membuat mereka khawatir. Awalnya mereka curiga kalau Daigil memberitahukan strategi mereka. Saat Daigil mengantarkan ramen untuk bos mengatakan kalau Ibu Wu datang. Sekarang Daigil ikut bermain. Ibu Wu menaikkan taruhan di angka $2 juta. Tuan Seo melakukan trik ganti kartu dengan Ibu Song dengan cara mengalihkan pandangan Ibu Wu. Tuan Seo mendapatkan pair 9. Madam Little mendapatkan 9 pair. Ibu Song juga mendapatkan 7 pair. Namun anehnya Ibu Wu malah mendapatkan 9 pair yang membuat dia menang. Daigil melihat Ibu Wu dengan tatapan heran yang membuat dia melamun saat bersama Charlie. Charlie mengatakan kalau bos kehilangan segalanya. Tuan Seo keluar bermain kartu untuk membantu keuangan bos. Daigil juga membantu bos dengan bermain di tempat Tuan Yang Dong-sik. 뭘로 유명했는데? 뭐 범죄 아니겠어? 이 동네가 Tapi yang gak disangka Daigil, Heomina bekerja di tempat itu. Tuan Yang berkata kalau itu keponakannya. Daigil masih terdiam melihat Heomina. Tuan Yang bertanya apakah mereka saling kenal. Tetapi Heomina berkata tidak. Mereka mulai $10 per pair kartu. Awalnya Tuan Yang kalah dan mulai menaikkan taruhan menjadi $20. Kemudian naik lagi di $50. Kemudian naik lagi di $100 saat taruhan naik ke di $100. Tuan Yang melakukan trik buang angin yang membuat ruangan bau sehingga Heomina membuka jendela yang membuat Daigil dan Charlie teralihkan. Permainan kembali dimulai. Sekarang Tuan Yang memimpin permainan yang membuat dia memenangkan $1 juta. Daigil harus menyicil selama 12 bulan sebesar $82.000 per bulan. Di tempat mereka, bos dan Tuan Seo mendapat foto kebersamaan Daigil dan Ibu Wu. Dan ternyata ini foto dari Tuan Yang. Sekarang Daigil dikejar oleh bawahan dari Tuan Yang. Situasi sangat mengerikan buat Daigil. Dia diculik dan saat di dalam mobil dia berusaha kabur, tapi tangannya dijepit dan dia dibawa ke dalam ruangan untuk diambil ginjalnya. Tabungan dan apartemen juga ginjalnya adalah bayaran untuk 2 bulan hutangnya. Polisi juga meringkus tempat di mana Daigil bekerja sebelumnya. Daigil tidak punya tempat tinggal, bahkan untuk makan pun dia nggak ada uang. Heomina menghampiri dirinya, mengajaknya ke tempat makan. Dia memberi uang kepada Daigil. Uang itu adalah hasil dari menjual dia ke Tuan Yang. Selama ini Charlie berkomplotan dengan Tuan Yang. Dia menukar kartu saat Daigil pemandangannya teralihkan ke Heomina. Hidup Daigil sangat hancur, dia dikhianati oleh temannya sendiri.
Heomina mengantarkan Daegil untuk keluar dari Seoul. Sekarang Daegil berada di sebuah kota dan sedang bermain kartu. Saat mengucuk kartu dia ingin melakukan trik, tetapi dia ketahuan oleh pemain lain. Dia mau dipukul tapi dia kekeh kalau dia tidak menipu. Pemain lain mau megangi dia dan meminta untuk kartu dibuka. Seorang pria yang di awal film ikut bermain kartu dengan mereka, dia seperti membantu Daegil kalau dia tidak curang. Daegil mengejar pria itu bertanya kenapa dia membantunya, tetapi dia menyangkal kalau dia tidak melakukan apa-apa. Melihat mereka mengobrol, orang yang sebelumnya mengetahui kecurangan Daegil mengira mereka berkomplotan dan mengejar mereka. Keesokan harinya Daegil berada di apartemen tuan itu dan mengajaknya menjadi tim. Saat mengubah kartu, Tuan Gogong mengetahui trik itu dan anehnya kartu mereka sama. Tuan Go ingin mengantarkan dia ke loket, namun di perjalanan mereka ban mereka pecah saat berada di bengkel. Montir sedang bermain kartu. Mereka pun ikut bermain, tetap saja kecurangan terjadi dari pihak bengkel. Memberi tanda di kartu, melihat itu Tuan Go menggunakan trik sehingga kartu yang diberi tanda pun menghilang. Sekarang mereka sering bermain di tempat itu. Para pemain di bengkel melakukan trik menggunakan kamera pengintai. Di hari selanjutnya mereka menggunakan teknologi lain, tapi Tuan Go dan Daegil lebih cerdik. Salah satu dari pemain yang di bengkel adalah teman dari Tuan Go. Sekarang mereka menjadi tim dan bermain di banyak tempat. Di perjalanan, Daegil bertanya bagaimana menyembunyikan kartu jika bermain tanpa busana. Tuan Go berkata kalau kartu itu dimakan. Di tengah jalan mereka bertemu Charlie yang sedang dikerubungi oleh banyak orang. Daegil yang melihat hal itu menghampiri dan dia bertanya kenapa dia menjualnya ke Tuan Zhang. Dan dia bercerita kalau dia kesal bos lebih perhatian dengan Daegil ketimbang dirinya. Hidup Charlie juga hancur karena Tuan Seo. Seluruh rangkaian kejadian di kantor mereka adalah permainan Tuan Seo. Dia membuat strategi untuk menguras harta bos, termasuk Ibu Bo adalah seorang yang bisa bermain trik. Yang terjadi sekarang, Heomina dijual karena membantu Daegil. Mendengar itu, Daegil mencari Heomina dan ingin menyelamatkannya. Dia datang ke tempat di mana Heomina berada. Pertaruhan mereka adalah kontra Mina. Jika Daegil menang, Heomina lepas tapi dia harus memotong tangannya. Tetapi jika Daegil kalah, dia harus memotong tangannya sendiri dan Heomina tetap berada di tempat itu. Daegil memilih kartu dengan melihat mata Heomina. Kartu mereka sama-sama 9 dan Daegil menang. Sekarang dia harus memotong tangan Heomina, tetapi si kontra adalah pemenang bebas memotong tangan siapa saja dan dia memotong tangannya sendiri. Kontrak dengan Tuan Yang lunas, tetapi tidak dengan bunganya. Mina harus membayar sebesar $500.000. Tuan Go muncul dan melunasi sisa bunga. Heomina bercerita bagaimana dia bisa bekerja dengan Tuan Yang. Abangnya yang awalnya diutus untuk mengambil uang oleh Tuan Yang dijebak dan dibius sehingga uang itu hilang. Dan Heomina dijadikan alat untuk membayar hutang, termasuk dijadikan alat untuk mengalihkan permainan ketika bermain kartu. Tuan Yang bertemu dengan Gus, orang yang dipercaya untuk mempekerjakan Heomina. Dia tampak kesal karena Gus membiarkan Mina lepas. Di tempat lain, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Heomina dan Daegil. Mereka mencoba kabur. Tuan Go mengorbankan dirinya bersama anak buah Tuan Yang, tapi saat Daegil memeriksa Tuan Go, anak buah dari Tuan Yang sudah menghilang. Heomina bertemu dengan abangnya di penjara. Dia menjelaskan jika dia ingin membalaskan dendamnya kepada tuannya. Sekarang mereka bekerja sama dengan 2 orang penjahit yang pernah dibantu abangnya sewaktu di penjara. Target pertama mereka adalah Ibu Song. Mereka menjebaknya menggunakan kartu palsu dan kehilangan semuanya.
Target kedua adalah Tuan Seo. Mereka mengganti kartu yang ada di rumah Tuan Seo. Tuan Seo kalah 2 juta dolar, dia tidak punya uang sebanyak itu. Heomina berkata kalau dia memakai uang pamannya, kemudian pamannya datang yang ternyata adalah bos, tempat di mana Daegil bekerja sebelumnya. Daegil yang bertemu dengan Ibu Wo mengajak dia untuk bekerja sama menjatuhkan Tuan Yang. Kemudian Ibu Wo bertemu dengan Tuan Yang, tetapi Tuan Yang tahu kalau dia adalah orang suruhan dari Daegil. Khawatir akan hal itu, Tuan Yang membawa seluruh uangnya untuk disembunyikan. Tapi di dalam mobilnya sudah ada GPS. Daegil dan timnya mengambil setengah dari uang itu, kemudian setengahnya lagi dijadikan berita sehingga Tuan Yang menjadi buronan. Tuan Yang melancarkan aksi balas dendam dengan cara menyandera 2 orang yang membantu mereka. Daegil yang mendapat telepon itu menjemput 2 temannya. Gak mau dijebak, dia menyiapkan uang palsu untuk menembus mereka. Tuan Yang melihat uang palsu mengejar mereka. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, sempat mengira mereka sudah menyingkirkan Tuan Yang. Dari arah samping, Tuan Yang menabrak mereka dengan kecepatan tinggi, kemudian mengambil uang dari dalam mobil. Di pelabuhan, Tuan Yang membagi hasil dengan Ibu Wo. Dia ingin pergi meninggalkan Seoul. Tapi lagi-lagi Ibu Wo berkomplotan dengan Ghost dan menjebak Tuan Yang. Pada akhirnya, dia juga dijebak oleh Ghost dan meninggalkan dia dalam keadaan pingsan di pinggir jalan. Ghost membawa uang ke tempat pamannya Akui, salah satu pemain kartu terkenal di Seoul. Di dalam tas sudah ada alat pelacak. Daegil datang ke rumah paman Ghost. Tuan Yang juga berada di sana. Sekarang kesepakatannya adalah mereka berjudi untuk memperebutkan uang dan membalaskan dendam masing-masing dari antara mereka. Tuan Yang awalnya ingin menjual Ibu Wo kepada dokter ilegal yang menjual organ, tetapi Ibu Wo memohon untuk menjualnya dan dia bisa membantunya saat bermain kartu. Daegil meminjam uang kepada bos dan berjanji akan berhenti bermain kartu kalau menang dalam pertandingan ini. Hari pertandingan pun tiba, masing-masing dari mereka membuat satu peraturan supaya tidak ada kecurangan. Tuan Yang meminta supaya bermain telanjang. Ibu Wo meminta supaya menggunakan kartu baru. Heomina meminta bermain dengan satu tangan, sedangkan Daegil hanya meminta bir sewaktu bermain. Permainan pun dimulai. Di awal Heomina memenangkan dengan 8 pir. Heomina membagi kartu dan mencoba membaca pergerakan Tuan Akui. Dia menaikkan taruhan sebesar 100 juta. Tetapi sayangnya pir Tuan Akui lebih tinggi. Game ketiga antara Tuan Akui dan Yang. Mereka menaikkan taruhan di angka 400 juta. Melihat Tuan Yang memimpin, mereka curiga jika dia bisa melihat kartu, sehingga kartu diganti baru. Ibu Wo memberi syarat ke Daegil kalau kacamata dari Tuan Yang bisa menembus kartu. Dan kartu yang dibawa oleh Ibu Wo adalah kartu khusus. Kartu sebelumnya diganti dan suhu ruangan juga dinaikkan. Tuan Akui mengkonfrontasi Daegil. Dia berkata kalau dia yang memotong tangan gurunya Tuan Go. Daegil membagi kartu. Di sini dia menggunakan trik mulai dari memberi info kartu yang dipotong ke Heomina dan seperti menyelipkan sesuatu di tempat duduk Heomina. Tuan Akui dan Yang berkata kalau dia curang, juga menyelipkan kartu di tangan dan di tempat duduk Heomina. Tuan Akui berkata kalau dia memberi kartu 9 pir, Tuan Yang 8 pir, dan kartunya sendiri 10 pir. Tetapi Daegil mengatakan kalau Tuan Akui mabuk. Mereka bertaruh kalau Daegil berlaku curang dan kartunya 10 pir. Tuan Akui bertaruh kepala dan uangnya. Tuan Yang bertaruh kepala dan uang jika ada kartu di celana dalam Heomina. Daegil dan Heomina ikut dalam pertarungan itu. Kartu milik Daegil cuma 1 pir. Pertandingan selesai, tetapi tidak semudah yang kita pikirkan. Masih banyak pembelotan. Tuan Akui berkata kalau pamannya Daegil punya hutang dan keponakannya harus membayar. Dengan tangannya, untungnya abang Heomina membawa senjata. Saat mengarahkan senjata ke Tuan Yang, dia mematikan lampu dalam gelap, terjadi kegaduhan. Dan saat lampu menyala, Tuan Yang sudah tidak bernyawa. Tapi abang dari Heomina juga mendapatkan luka di perutnya. Awalnya mereka mengira jika abangnya membelot dan berpihak kepada Tuan Akui.
Tapi ternyata dia menuliskan surat sebelum kematiannya. Dia menyembunyikan uang untuk adiknya dan Daegil. Mereka menuju tempat di mana uang itu disembunyikan, dan untuk terakhir kali Daegil berkata dia ingin berhenti bermain kartu. Itu dia film dari Tadja The Hidden Card. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, tinggalkan like dan komen jika kalian suka dengan konten ini.